Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah dengan NIM 21180028. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku Mina no Nihongo bab 30. Pada bab ini kita akan mempelajari ada 5 pola kalimat. Yang pertama, ga te arimasu. Yang kedua ada wa te arimasu. Yang ketiga, te okimasu untuk jumbi. Yang keempat ada te okimasu untuk sochi. Dan yang kelima ada te okimasu untuk houchi. Langsung saja ke pola kalimat yang pertama, ada ga te arimasu. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan sebagai akibat dari perbuatan dan keinginan seseorang yang dilakukan secara sengaja. Karena dalam pola kalimat ini merupakan suatu bentuk kata kerja yang disengaja, maka dalam hal ini menggunakan kata kerja transitif atau tadoshi. Langsung saja ke contoh kalimat yang pertama, ada Sukue no ue ni shashin ga oite arimasu. Ada foto terletak di atas meja. Foto yang terletak di atas meja ini bisa saja memang diletakkan oleh seseorang atau sebagainya. Karena di sini menggunakan oiteimasu karena oite yaitu kata kerja bentuk tadoshi yang mana itu merupakan kata kerja yang dilakukan karena aktivitas manusia. Contoh kedua ada eakon ga keshite arimasu. AC-nya mati. Baiklah, lanjut ke pola kalimat yang kedua, ada wa te arimasu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kenapa suatu hal berada di suatu tempat tertentu. Karena kata benda di sini menjadi topik, maka partikel yang digunakan adalah partikel wa. Contoh kalimat yang pertama ada ningyo wa bedo ni narabete arimasu. Bonekanya tertata di atas tempat tidur. Ningyo di sini adalah topik dari kalimat tersebut, sehingga kita gunakan partikel wa. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu shukudai wa mou yatte arimasu. PR-nya sudah saya kerjakan. Baiklah, langsung ke pola kalimat yang ketiga, yaitu ada te okimasu. Te okimasu yang pertama ini digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu yang memerlukan suatu persiapan terlebih dahulu. Pola kalimat ini bisa dimodifikasi menjadi te oite kudasai atau te okimasho. Contoh kalimatnya, yang pertama ada kotoba o oboete okimasu. Saya akan menghafal kosakata terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa dia menghafal kosakata terlebih dahulu, yang artinya ada persiapan di sini. Misalnya sebelum dia ada tes atau apa, maka dia sudah mempersiapkannya dengan menghafal kosakata. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu shiken no mae ni hon o yonde okimasu. Sebelum ujian, saya akan membaca buku terlebih dahulu. Maka dia ada persiapan sebelum ujian dengan membaca buku terlebih dahulu. Kata kerja okimasu ini merupakan kata kerja golongan kedua, yaitu kita modifikasi menjadi oite. Langsung saja kita lihat contohnya, ada shiken no mae ni hon o yonde oite kudasai. Sebelum ujian, tolong membaca buku terlebih dahulu. Yang keempat ada te okimasu bentuk kedua. Pola kalimat ini digunakan untuk mewakili ukuran atau standar tertentu sebelum bisa digunakan kembali. Pada fungsi yang kedua ini biasanya digunakan terhadap barang atau suatu hal yang dipakai secara berulang-ulang. Contoh kalimat yang pertama yaitu ada uchie kaetara shawa o abite okimasu. Jika sudah pulang ke rumah, terlebih dahulu mandi shower. Mandi shower di sini kita jadikan sebagai prioritas kegiatan.
Jadi, jika sudah pulang ke rumah, maka hal pertama yang dilakukan adalah mandi shower. Baru setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya ada contoh kedua yaitu go hang o tabetara, sara o arate okimasu. Harus mencuci piring terlebih dahulu setelah makan. Jadi, prioritas di sini adalah mencuci piring. Setelah makan, dia harus terlebih dahulu mencuci piringnya. Baru setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah, pola kalimat yang terakhir yaitu te okimasu yang ketiga. Pola kalimat ini digunakan untuk melakukan hal lain terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan utamanya. Pada fungsi ini, baik kegiatan lain dan kegiatan utamanya biasanya saling berhubungan atau berkaitan. Contoh kalimat yang pertama yaitu ada hahaga terebi o mimaskara. Terebi o sukete okimasu. Karena ibu akan menonton TV, nyalakan TV-nya terlebih dahulu. Jadi kalimat kegiatan utamanya di sini kan adalah menonton TV. Jadi sebelum menonton TV itu ada kegiatan lain yang terlebih dahulu harus dilakukan, yaitu menyalakan TV. Terebi o sukete okimasu. Contoh yang terakhir ada sugu kyosetsu ni hairimasu kara. Doa o akete okimasu. Karena saya akan segera masuk ke kelas, buka pintunya terlebih dahulu. Kegiatan utamanya di sini adalah masuk ke kelas. Maka sebelum itu, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah doa o akete, membuka pintu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 30. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.